muncul dari permintaan para peserta pleno terkait dengan perkembangan mutakhir dalam hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi karena akhir-akhir ini ada artikulasi-artikulasi yang secara sangat frontal dan sangat tajam ya terhadap PBNU dari arah Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga menyangkut berbagai macam perkembangan mutakhir yang merupakan dinamika hubungan di antara dua entitas ini. Ya, saya harus sampaikan terus terang bahwa ada banyak komplain ada dari para peserta pleno ya. Dan kemudian untuk mencari jalan, kami tidak ingin membuat langkah yang bergesa-gesa terkait dengan ini. Maka kemudian pleno memberikan mandat kepada dua orang. Yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rois Am, dan Bapak Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum, untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Ya. Kenapa dua orang ini? Karena Kiai Anwar Iskandar ini adalah di antara para as-sabiqunal awwalun dari Partai Kebangkitan Bangsa yang tersisa. Jadi generasi perintis, pendiri dan pejuang awal dari PKB yang tersisa. Dulu ada Kiai Khalil Bisri, Kiai Idris Marzuki, Kiai Masud Badar, Kiai Abdul Rahman Buntori, Kiai Warsun Munawar dan sebagainya, semuanya ya, Kiai Aziz Mansur, yang semua sudah tiada. Nah, ini masih ada satu Kiai Anwar Iskandar, maka beliau kita minta untuk memimpin upaya mendalami masalah ini. Dan Pak Amin Said Husni ini adalah juga wakil sekjen DPP PKB yang pertama dulu ya, dan juga beliau juga adalah anggota asistensi dari tim 5 yang diberi mandat oleh PBNU waktu itu untuk mempersiapkan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Nanti kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut dalam masalah ini dan berikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Nah, mungkin perlu saya singgung sedikit atau saya berikan penegasan sedikit tentang sebetulnya prinsip dasar dari hubungan NU dengan PKB ini apa. Ya. Ada prinsip hubungan historis, ada hubungan irisan konstituensi, ada hubungan teologis dan lain sebagainya, hubungan tradisi ya. Tapi yang paling penting prinsipnya adalah begini, bahwa NU ini tidak mungkin dianggap kongruent dengan PKB. NU dan PKB ini beda-beda. PKB itu tidak bisa NU hanya untuk PKB saja, itu tidak bisa. Seringkali saya singgung di mana-mana bahwa warga NU yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20%. Sementara yang lain-lain tersebar di berbagai partai yang lain. Nah, maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. Ya, ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB atau NU berlepas diri dari PKB, tidak, tapi NU tidak mau hanya mengurusi PKB saja, kira-kira begitu. Yaitu prinsip dasarnya seperti itu, tetapi bahwa kemudian ini menimbulkan semacam sentimen negatif dari sejumlah elit PKB sehingga mereka sampai menyerang PBNU dengan berbagai macam serangan yang sangat tajam. Nah, ini menjadi persoalan bagi PBNU karena ini jadi soal lembaga yang katakanlah disepelekan, direndahkan dan lain sebagainya, dan PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan mungkin mengambil langkah-langkah terkait dengan hal ini. Demikian saya kira teman-teman para wartawan yang bisa saya sampaikan mengenai hasil pleno BPN.